Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kembali dalam perenungan kita Road to Fruitfulness, merenungkan kitab Amsal. Kita akan lanjutkan Amsal 10 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mulutmu harimaumu, ada sebuah jargon yang sangat kita kenal. Saudara, kalimat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus hati-hati di dalam memakai atau menggunakan mulut kita. Hidup ini banyak dibanjiri dengan kata-kata. Zaman ini orang bebas mengungkapkan isi hatinya, perasaannya dengan kata-kata di sosial media. Kita bisa temukan itu. Dan salah satu saudara cara mengenal orang adalah kita melihat kata-kata yang diucapkannya, baik secara lisan atau tertulis, bagaimana dia memakai mulutnya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hati-hati menggunakan mulut kita. Bapak Putu Wijaya, sastrawan Indonesia, pernah berkata, mulut kita adalah cermin rohani kita. Ernest Hemingway, seorang penulis dan peraih Nobel Sastra tahun 1994 dari Amerika Serikat, pernah berkata, orang memerlukan 2 tahun untuk berbicara, tetapi 50 tahun untuk belajar tutup mulut. Masalah terbesar dalam hidup manusia adalah mulutnya. Itu sebabnya Tuhan memberikan hanya 1 mulut saja kepada manusia dan 2 telinga kepada manusia. Kita lebih cenderung untuk berbicara daripada mendengarkan. Karena mendengarkan itu kurang asik atau kurang canggih kelihatannya daripada berbicara. Penulis Amsal 6 ayat 12 berkata, tidak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Tuhan Yesus sering menekankan pentingnya menjaga atau menggunakan mulut kita. Bagi Tuhan Yesus, najis bukan sesuatu yang masuk ke dalam melalui mulut kita, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut kita. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 11 Tuhan Yesus berkata, dengarlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Amsal 10 ayat 11 menekankan mulut kita bisa menjadi sumber kedamaian dan juga menjadi sumber permasalahan. Itu sebabnya NIV menerjemahkan demikian, the mouth of the righteous is a fountain of life, but violence overwhelm the mouth of the wicked. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi kekerasan itu memenuhi mulut orang fasik. Mari kita berdoa setiap hari agar Tuhan menolong kita memakai mulut kita satu-satunya yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Mother Teresa pernah berkata demikian, jangan biarkan setiap orang datang pada Anda, pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Saya ingin menambahkan 1 kalimat lagi, kebaikan dalam perkataan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin.